Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita selalu sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, kali ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat jurnal khusus perusahaan dagang. Sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Oke, langsung saja kita lihat apa itu jurnal umum, apa itu jurnal khusus. Sekarang kita lihat perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Itulah perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Kita lihat perbedaan secara rincinya. Kalau jurnal khusus yaitu terdiri dari banyak jalur atau kolom. Kalau dilihat dari segi bentuknya. Kalau dilihat dari segi pencatatannya yaitu hanya mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi saja. Kemudian pemindahan ke dalam buku besar dilakukan secara kolektif. Yang keempat, pelaku pencatat satu orang atau lebih kalau dilihat dari segi pelakunya. Kemudian biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan dagang yang besar yang mempunyai banyak jenis transaksi. Dan yang terakhir, ada 4 jenis jurnal khusus, yaitu ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Ditambah jurnal memorial atau jurnal umum, jurnal khusus. Itu jurnal khusus. Kita lihat, kalau dilihat dari segi jurnal umum. Jurnal umum itu terdiri dari 2 jalur. Pemindahan ke dalam buku besar dilakukan secara langsung bila terjadi transaksi. Kemudian, semua transaksi harus dicatat secara kronologis dari segi pencatatannya. Hanya dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan dagang yang kecil yang mempunyai transaksi yang sederhana dan hanya satu jenis. Jadi kalau jurnal umum hanya ada satu jenis. Kalau jurnal khusus tadi banyak ya. Oke, kita lanjut. Lihat yang pertama ada jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi-transaksi pembelian barang dagangan dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Jadi jurnal khusus pembelian itu khusus untuk mencatat transaksi secara kredit. Gitu. Jadi harus diingat di garis bawahi transaksinya secara kredit kalau jurnal pembelian. Kalau membeli secara tunai itu tidak masuk ke dalam jurnal khusus pembelian, tapi masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, itu ya. Jadi garis bawahi transaksi secara kredit itu jurnal pembelian. Kita lihat bentuknya. Ini contoh tabel. Di situ ada nama perusahaan, jurnal pembelian, kemudian periode bulan apa. Kolom pertama ada tanggal,
kemudian ada keterangan, ada referensi, kemudian kolom debit dan kredit. Nah, di kolom debit ini ada transaksi pembelian dan transaksi serba-serbi. Serba-serbi itu untuk jenis pembelian selain pembelian barang dagangan, misalkan pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, dan sebagainya. Kemudian kolom kredit ada utang dagang. Untuk kolom tanggal tetap untuk mencatat tanggal transaksi. Kolom keterangan mencatat nama perusahaan, kemudian referensinya, dan sebagainya. Ini adalah jurnal khusus pembelian. Bagaimana bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang secara kredit. Jadi tetap garis bawahi bahwa transaksinya secara kredit. Bukan tunai ya, tapi kredit. Kita lihat bentuk tabelnya sama, ada nama perusahaan, ada jurnal penjualan, periodenya yaitu bulan apa atau tanggal berapa. Kolom tanggal sama, mencatat tanggal, nomor faktur yaitu nomor transaksi, karena ini secara kredit berarti ada nomor faktur. Kemudian keterangannya nama perusahaan, syarat pembayaran. Syarat pembayaran misalkan 2/10 N/30, berarti mendapat potongan 2% kalau membayar atau melunasi sebelum 10 hari dengan jangka waktu kredit selama 30 hari. Ya. Kemudian di kolom berikutnya ini boleh disatukan, ada piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Boleh dibuat satu kolom, boleh dibuat 2 kolom. Kolom pertama misalkan debit piutang dagang, kolom berikutnya kredit penjualan, atau seperti ini juga boleh dibuat satu kolom. Jadi dalam satu kolom ada piutang dagang dari sisi debit, ada penjualan dari sisi kredit. Yang penting kalian bisa memahami dan mudah memahaminya. Inilah jurnal khusus penjualan. Jadi ingat, jadi jurnal khusus penjualan itu untuk mencatat transaksi barang penjualan secara kredit. Jadi bukan tunai ya, tapi kredit. Kalau tunai berarti ke jurnal khusus penerimaan kas. Kalau kredit ke jurnal khusus penjualan. Oke, kita lanjut ke jurnal khusus berikutnya, yaitu ada jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan tunai. Nah, garis bawahi, penerimaan tunai, baik berupa cek ataupun kas, ya kan? Kita lihat contohnya di dalam penerimaan kas, misalkan kita penjualan secara tunai atau penerimaan bunga, ada pendapatan, ya kan? Pokoknya yang bentuk penerimaan dalam bentuk tunai itu dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas. Tabelnya kita lihat di situ ada nama perusahaan, ada jurnal penerimaan kas, ada periodenya ya. Kemudian ada kolom tanggal, mencatat tanggal, keterangan itu nama perusahaan. Ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit ini ada kas, karena penerimaan tunai otomatis ada kas. Kemudian ada potongan penjualan. Nah, kapan kita memperoleh potongan penjualan? Pada saat orang membayar sebelum jatuh tempo, misalkan menjual barang secara kredit dengan syarat 3/15 N/45. Berarti kalau orang itu membayar sebelum 15 hari, dia memperoleh potongan 3% dengan jangka waktu kreditnya 45 hari. Nah, di syarat
Di potongan penjualan, kalau dia memang membayar sebelum 15 hari, dia memperoleh potongan penjualan. Nah, ini untuk mencatat potongan penjualan. Kemudian di kolom kredit ada piutang dagang. Ada penjualan, ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini untuk mencatat transaksi selain tadi penjualan, piutang dagang, potongan penjualan, dan kas yang kaitannya dengan penerimaan uang secara tunai. Ya, inilah bentuk jurnal khusus penerimaan kas. Bagaimana? Mudah dipahami? Bisa? Oke, lanjut kita.